Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita, dan atas nikmat-nikmat yang besar ini semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur, minasyakirin, dan atas segala ujian serta cobaan yang Allah berikan kepada kita, nahnu minas sabirin, termasuklah kita orang-orang yang bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Salawat beriringkan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan dan teladan kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau dan berkesempatan pula kita minum dari telaganya Rasulullah, telaga Al-Kautsar, yang mana airnya lebih putih lagi daripada susu, lebih manis daripada madu, dan siapapun yang meminum daripadanya tidak akan merasakan dahaga, kehausan untuk selama-lamanya. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi muzakarah kita, nasirah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terima kasih atas kebersamaan teman-teman sekalian, Ustaz, Ustazah, semua yang ada bersama-sama muzakarah kita. Semoga dapat menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya juga mohon maaf beberapa waktu belakangan ini tidak bisa muzakarah karena satu dan lain hal, kondisi kesehatan juga, kondisi di keluarga juga yang sakit. Ya, tapi semoga niat kita yang lillahi ta'ala, kita selalu berharap kita dapat bisa menambah khazanah dan wawasan kita untuk mengenal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin rasa-rasanya ya, bagaimana mungkin kita bisa berharap syafaat dari Rasulullah sementara kita tuh nggak kenal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang ingin kita bahas bersama, kita muzakarah sama-sama. Jadi durasinya mungkin hanya 30 menit saja supaya tidak terlalu membosankan. Jadi paling kita hanya membaca beberapa halaman lalu kita terjemahkan. Ya, ini sudah saya siapkan juga slide, atau bukan slide-nya, apa namanya, scan dari yang akan kita baca. Izinkan saya share screen dulu. Baik. Nah, ini dia. Di halaman 24. Nah, ini masih ada kaitannya dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di rumahnya Abu Thalib sebagai pamannya, di mana Abu Thalib memperlakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu persis seperti anak sendiri, bahkan terkadang lebih. Ya. Dan begitu juga dengan istri Abu Thalib, yaitu Fatimah. Ini nama juga Fatimah. Jadi Fatimah ini banyak. Ya, Fatimah binti Asad, istrinya Abu Thalib, juga memperlakukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti anaknya sendiri. Nah, di sini sebutkan ini terkait dengan apa yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diajak gitu untuk menghadiri perayaan-perayaan berhala-berhala dari kaum Quraisy, yang mana hal itu kan dilakukan oleh Abu Thalib, pamannya Nabi dan keluarga besar Nabi begitu. Apalagi Abu Thalib kan termasuk salah seorang dari pemimpin suku Quraisy. Jadi nggak mungkin ada acara atau perayaan terhadap berhala-berhala itu sementara kepala sukunya nggak ada. Gitu. Nah, summa ajma'a amrahunna wa amara Abi Thalib ayyahdura Muhammadun haflan fi aidi bawanah wa huwa sanamun tu'azzimuhu Quraisy. Kemudian bibi-bibinya Nabi, ya, meminta atau memerintahkan kepada Abu Thalib untuk membawa Nabi Muhammad itu ikut dalam perayaan di perayaan Bawanah,
ya, sebuah berhala yang bernama Bawanah. Wa tanassaka lahu, kemudian mereka melakukan manasik di sana, jadi seperti haji mereka, ada manasiknya. Wa tahallafa indahu, dan mereka bersumpah, artinya mereka itu membuat sumpah-sumpah mereka, dan mereka merayakannya juga, tahallafa. Wa ta'akkafa atau ta'kufa alaihi yauman kamilan, dan mereka beriktikaf di sekitaran dari Bawanah tadi, sekitar berhala yang bernama Bawanah tadi, mereka beriktikaf selama 1 hari 1 malam di setiap tahunnya. Wa dzakara annahum ma zalu bihi yulahuna alaihi hatta dhahaba ma'hum. Dan baginda Nabi SAW itu selalu dipaksa oleh mereka. Jadi paman bibinya itu selalu ayo ya, baginda Nabi Muhammad untuk ikut bersama-sama dengan mereka. La yuridu illa ay yaskutu anhu. Dan Nabi SAW itu memang dia tidak mau. Tapi Nabi Muhammad itu kan tidak bisa menolak ya. Posisi Nabi Muhammad itu numpang di rumahnya Abu Thalib. Jadi meskipun tidak setuju, tidak sesuai dengan kata hati, tapi Nabi Muhammad tidak bisa melakukan apapun, tapi beliau hanya diam saja. Wastahabuhu mustabshirina wa dakhala ma'hum haitsu dakhalu liyaqumu binusukihim waliyuqaddimu qarabinihim. Dan mereka itu terus mengajak Nabi untuk ikut dengan acara tersebut. Mereka memberitakan atau mengiming-imingi ya kabar-kabar gembira kalau ikut acara itu. Dan kemudian mereka melakukan manasik ataupun ritual-ritualnya di sana. Dan mereka menyembelih kurban juga untuk si Bawanah tadi. Wansyaghalu fima hum akhiduna bisababihi sa'at wa ghafalu anis saghir. Ya, tapi kemudian ketika mereka sudah masuk di sana, mereka melakukan ritual-ritual, mereka tersibukkan dengan hal itu sampai mereka lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waltafatat ammatuhu tanzurna ma yasna. Tapi kemudian memang mereka sadar, mereka lihat loh di mana nih si Muhammad kecil ini. Kama iltafat Abu Thalib yatma'inna anhu. Dan juga Abu Thalib memperhatikan ini di mana ini. Fa idza bihim yafqidunahu. Dan ternyata mereka itu kehilangan Muhammad kecil ini. Falam yajiduhu bainal fityan. Mereka tidak menemukan Nabi Muhammad kecil ini di antara anak-anak. Jadi kelompok anak-anak itu ada khusus. Mereka cari di sana enggak ketemu. Wala bainan nas. Dan juga di antara orang-orang itu mereka enggak nemu juga. Wala fiz zawaya, di pojok-pojok dari tempat tersebut itu juga enggak ada. Wala indal kuhnah. Ya, al-kuhnah ini tempat di mana apa namanya peramal atau dukunnya gitu. Enggak ada juga di sana. Wala ma'ulaikal ladzina yatamassahuna bil asnam allati kanat haula Bawanah. Mereka cari juga di sekitar orang-orang yang dekat dengan Bawanah. Bawanah itu dipegang-pegang, digosok-gosok gitu ya, ambil keberkahan. Ya. Itu juga nggak ada di sana. Wa kharaja Abu Thalib muhtamman wa kharaja ammatuhu mahmumat yabhathna anhu. Maka Abu Thalib pun keluar dengan penuh kegelisahan. Begitu juga dengan bibi-bibinya, mereka mencari di mana Muhammad kecil ini berada. Fawajadanahu qad ada ilal baiti musri'an. Dan mereka menemukan bahwa ternyata Muhammad kecil itu sudah balik ke rumah ya, dengan terburu-buru. Yaqba'u fi ba'di zawayahu yartajif faz'an mar'uban musfarral wajah. Dan ketika mereka menemukan Muhammad kecil ini, Muhammad itu sedang berada di satu pojok rumah dengan bergetar
dengan menggigil seperti orang yang ketakutan, dan wajahnya itu nampak pucat, ya, musfar, itu pucat. La yadullu haluhu ala khairin abadan. Dan kondisinya itu ketika dilihat, wah ini memang sama sekali nggak baik-baik saja. Wa adraka ammatihi, arrong. Kemudian bibi-bibinya ini melihat ada semacam ketakutan yang luar biasa. Ya. Maka bibi-bibinya pun juga menjadi takut. Khasyatan alaihi min intiqamil alihati likurhihi laha. Tapi bibi-bibinya ini takutnya itu lain tuh, dari sisi yang lain. Mereka takut nih jangan-jangan ini karena pembalasan dari Tuhan Bawanah tadi ini. Karena Muhammad ini nggak suka sama Bawanah, maka Bawanah ini marah. Gitu. Maka mereka nanya, wa salahu ammuhu, ya, Abu Thalib bertanya, fi khaufin juza. Apa sih sebab dari ketakutan Muhammad kecil ini? Malaka ya ibna akhi, madahak, wahai anak dari saudaraku, apa yang terjadi kepadamu? Fa'ajaba Muhammadun madzu'uran, maka Muhammad pun menjawab, akhsha ayyakuna bi lamam minasyaitan. Aku takut ada gangguan setan yang terjadi pada diriku. Fatasa'alat ihda ammatihi. Ya, kemudian bibinya juga nanya, ya, ma bika ya waladi, apa yang terjadi kepadamu wahai anakku? Maladzi ra'aita, apa yang engkau lihat? Qala Muhammadun, maka berkatalah Muhammad kecil, kuntu kullama danautu min sanamin minha mimma inda sanamil kabir bawana tamassala li rajulun abyad tawilun yasihu. Aku setiap kali mendekat kepada berhala-berhala itu, dan khususnya ketika mendekati berhala yang paling besar yaitu si Bawanah tadi, maka muncul seorang laki-laki yang berpakaian putih tinggi besar. Kemudian dia berteriak, wara'ak ya Muhammad, la tumassishu. Mundur wahai Muhammad, jangan sekali-kali kau sentuh itu. Wa ajabal ammu wa akhwatuhu, maka pamannya dan juga bibi-bibinya itu heran. Wa adrakna anna wara al-ghulam sirran kabiran. Dan mereka kemudian mendapati ini sepertinya ada sesuatu ini sama anak ini. Wa anna lahu halan khasan bihi. Dan kondisi Muhammad kecil ini, keponakan mereka ini lain dari yang lain, tidak sama. Wa mundzu dzalikal hin tarakahu Abu Thalib wa sya'nahu. Dan semenjak itu pula, yakni semenjak Nabi Muhammad kecil itu merasa ketakutan seperti itu, maka Abu Thalib pun membiarkan lagi Muhammad kecil ini tidak ikut lagi di acara-acara, dan mereka nggak maksa-maksa lagi gitu. Watarakathu ammatuhu kadzalik, dan juga bibi-bibinya pun tidak mau lagi ngajak Muhammad kecil ini untuk ke acara-acaranya seperti Bawanah tadi. Tsumma lahadzal jami'u syai'an akhar intabahu ilaihi, dzalika anna Muhammadan kana yanfiru minal qarabin allati tazbahu 'alal asnam. Dan juga yang lain-lain juga memperhatikan begitu, bahwa Nabi Muhammad ini dia itu nggak mau dekat-dekat dengan orang-orang yang memberikan sembelihan-sembelihan itu, berkurban itu kepada berhala, nggak mau dia dekat. Wa annahu ya'nifu min massiha fadlan anil akli minha. Dan bahkan Nabi jangankan untuk memakannya,
megangnya saja nggak mau dia. Wa ajabu min dzalika kullal ajab ala sighari sinnihi. Dan mereka juga heran, ya anak ini kenapa nih, padahal dia masih kecil, tapi gelagatnya ini sudah lain. Asalkan ada yang mau menyembelih kurban untuk berhala, dia nggak mau dekat. Ketika sembelihan itu sudah istilahnya mungkin diletakkan di tempat sesembahan, dia nggak mau megang. Karena padahal orang-orang Quraisy itu kan punya kebiasaan nih, kalau mereka sudah menyembelih satu kurban, mereka itu akan mengambil darahnya tuh, sebagian dagingnya itu mereka ambil lalu mereka gosok-gosokkan ke dinding Ka'bah. Ya, mereka gosok-gosokkan ke dinding Ka'bah, kemudian mereka juga meluluri gitu wajah mereka, badan mereka dengan darah tadi, karena mereka mencari keberkahan dari darah-darah sesembahan tadi. Nah, tapi Nabi Muhammad tidak mau, ya, megang nggak mau, makannya juga apalagi. Gitu. Wa dzakara Muhammadun yauman ajaban fi hayatihi yauma ra'a ammahu Aba Talib qad syadda azimatar rahili ala ra'si qafilah. Nah, ini sudah masuk pada cerita berikutnya di mana Nabi Muhammad itu melihat pamannya Abu Talib sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke dalam rombongan yang akan melakukan perjalanan. Turidu an takhruja ila Syami fi tijaratin min tilka tijaratil lati arafatha Makkah wa bara'a fiha ahlaha. Nah, memang kafilah ini, rombongan ini itu akan keluar ke negeri Syam untuk melakukan perdagangan. Nah, dan memang kelompok ataupun rombongan ini adalah rombongan yang sudah dikenal sekota Mekah, mereka rombongan pedagang-pedagang handal yang akan melakukan perjalanan dagang ke Syam itu. Dzakara yauma dzaka kaifa istauhasha fi nafsihi sya'ara annahu bihajatin ila hadzal 'amil ladzi ra'a fihi al-hayah. Dan Nabi Muhammad itu merasa sedih sekali, ya. Beliau merasakan bahwa beliau masih sangat-sangat butuh nih dengan Abu Talib. Ya, sangat butuh sekali kedekatan Abu Talib ini. Dan posisi Abu Talib di dalam kehidupan Nabi itu sudah seperti ayahnya, maka beliau memang sangat membutuhkan sekali peran Abu Talib di sini. Wala'allahu khafa ayyafkudahu mithla ma faqada ummahu min qabli wa kanat kulla dunyah. Dan Nabi Muhammad merasa gitu kalau pamannya itu pergi, nanti pamannya ini juga meninggal sebagaimana ibundanya meninggal, ya. Maka kalau itu terjadi seolah-olah tuh Nabi merasakan dunia itu hilang gitu. Wa mithlu ma faqida jaddahu alladhi mala alaihi hayati. Dan sebagaimana juga Nabi pernah kehilangan kakeknya yang telah memenuhi jiwanya dengan kebaikan-kebaikan, maka Nabi sangat-sangat tidak ingin berpisah dari pamannya ini. Wa ta'allaka Muhammadun bi'ammihi. Maka Nabi Muhammad kecil itu bergantung kepada pamannya. Wa tashabbatha bi thiyabihi. Ya, menarik-narik dari pakaiannya Abu Talib, la yuridul battah ayufariqahu lahzatan wahidah. Sama sekali nggak ingin berpisah dengan pamannya walaupun sesaat. Wa ma adraka Muhammadun ma yaf'al. Nabi Muhammad tuh nggak tahu mau melakukan apa kalau nggak ada pamannya. Wa ma sya'ara bil haraj alladhi yastash'iruhu ammuhu idza kharaja bihi ma'ah. Dan merasakan wah terluka sekali, ya, kalau misalnya pamannya itu pergi. Dan pamannya pun juga merasa kasihan juga kemudian nanti itu. Dzalika li'annahu ma yazalu bihajatin ila ri'ayatin naswah fa kaifa yar'ahu huwa wa huwa anhu fi syughlin syaghilun bi tijaratihi. Namun memang pamannya menyadari, ya, walaupun memang Muhammad ini masih membutuhkan peran dia,
ya peran pamannya ini sebagai seorang ayah bagi Muhammad kecil, tapi gimana mau mengurus Muhammad kalau dia itu nanti sibuk di dalam perdagangan menuju Syam itu. Gitu. Wa bimata'i bis safar, dan juga pastilah perjalanan pada masa dulu itu capeknya beda dengan masa sekarang. Ya, kalau pada masa dulu itu berangkatnya dengan kafilah, dengan unta, dengan mungkin gerobak, ya gerobaknya tuh nggak pakai per kan begitu. Ya, tentu lelahnya itu beda. Perjalanannya juga tidak sebentar. Kalau perjalanan dari Makkah menuju Syam itu lebih kurang ditempuh dalam 1 bulan. 1 bulan perjalanan itu. Jadi betul-betul jauh, capek, lelah. Nah, dan Abu Thalib tuh sadar sekali dengan kondisi ini. Kalau dibawa lah Muhammad kecil ini tuh gimana dia? Masih kecil tapi harus bisa merasakan capek yang sebegitu rupa. Wa bihumumil qafilah, dan juga eh, kondisi di rombongan tadi gitu. Kalau di masa dulu orang mau berangkat ke satu tempat yang jauh misalnya safar, maka setiap orang tuh harus bisa ngurus diri sendiri gitu. Jangan nyusahin rombongan gitu maksudnya. Jadi Muhammad ini gimana, nanti kan orang juga ngerasa khawatir gitu. Itu ada anak tuh, dah ketinggalan dia, entah mau buang air kecil lah, mau air besar kan gitu. Jadi eh, akan ada kebimbangan-kebimbangan, akan ada perasaan yang nggak enak gitu di rombongan tadi. Walam yaktani as-saghir min ammihi ayyabqa. Tapi Nabi Muhammad kecil ini memang nggak mau dia, ya, nggak mau. Dan dia ingin udah pamannya ini tinggal aja deh, ya, tinggal aja. Kalau enggak ya udah ikut sama-sama gitu. Walam taflah an-naswah fi tanihi amma yatlubuhu minal khuruji ma'al qafilah. Dan ya memang susah sekali, mau ikut pun susah gitu. Ya. Wahar al-ammu wa ibnu akhihi yazdadu ta'alluqan bihi. Nah, kemudian ini kebetulan sudah habis ininya, tapi di halaman 26 masih kita lanjutkan. Wahar al-am wa ibnu akhihi yazdadu ta'alluqan bihi. Semakin lama semakin terasa gitu antara paman dan keponakannya ini kok makin terikat, makin dekat gitu. Wa huwa la yuridu ay yashtadda alaihi wa la yaqsu. Dan Abu Thalib juga ngerasa, waduh, nggak mau juga itu keras-keras sekali sama Nabi Muhammad untuk suruh udah tinggal aja itu di Mekah gitu. Wa nadhara ila dzalikal wajh an-nurani alladzi kana ya'khudhu bilubbihi. Dan ketika dilihatlah wajahnya Nabi Muhammad yang penuh dengan cahaya nurani, ya, dan itu masuk ke dalam lubuk hati Abu Thalib tadi. Wara alaihi ammaratul asa, dilihat pula di wajah Nabi Muhammad itu ada rasa putus asa gitu. Ya. Seperti kehilangan yang luar biasa di wajah Nabi Muhammad kecil itu. Wa baqaya dumu'a fi ma'aqihi takadu tanhamir, dan dilihat juga air mata itu sudah apa ya, sudah tak terbendung lagi. Ya, sudah mau berjatuhan aja dia. Fa ghasyiyathu rahmah lahu. Muncul rasa kasih sayangnya terhadap Nabi Muhammad. Wa sya'ara bi hayatihi al-mu'adzabah wa alamihi al-madiyah. Dan Abu Thalib pun ikut merasakan ya gimana Muhammad ini merasa kehilangan, ya, luka pada masa kecilnya itu, alamul yatim wal faqad, ya, rasa sakit ketika kehilangan orang tuanya. Wa khasya alaihi min mararatil firaq, dan rasa takut untuk berpisah. Faqala li Fatimah, maka kemudian Abu Thalib pun mengatakan kepada istrinya Fatimah, jahizihi akhudhuhu ma'i, persiapkanlah dia,
persiapkan Muhammad kecil itu, aku akan membawa dia bersama-sama denganku. Nah, baik, ini ada pertanyaan dari Al-Fakir. Syekh, kebiasaan Quraisy mengkadar anak-anak Turilah ke Syam pada usia berapa? Nah, kebiasaan orang-orang Arab waktu itu, mereka hanya membawa anak-anak yang sudah bisa mandiri. Ya, sudah bisa mandiri, sudah bisa bikin tenda, mereka sudah bisa angkat senjata, artinya sudah bisa melindungi diri mereka sendiri. Itu mereka baru boleh untuk ikut rihlah. Karena perjalanan rihlah ini bukan untuk main-main gitu, bukan untuk senang-senang, tapi memang penuh dengan tantangan. Ya, pada masa dulu setiap ada kafilah itu kan orang tidak boleh sendiri-sendiri berangkat perjalanan. Kalau berangkat sendiri-sendiri mereka bisa dirampok. Makanya mereka itu satu rombongan besar. Nah, ketika rombongan ini besar, yang mau merampok mereka juga tuh biasanya besar, dan mereka sering sekali terjadi perang ataupun pertarungan ya antara jagoan-jagoan kafilah itu dengan jagoan-jagoan para perampok. Nah, jadi tidak ada anak yang masih belum balik yang dibawa untuk rihlah. Mereka biasanya dibawa ketika mereka sudah akil balik, satu, kemudian mereka tuh sudah bisa mengurus diri sendiri, itu yang kedua, lalu mereka sudah bisa melindungi diri mereka sendiri, artinya bisa mengangkat pedang. Nah, itu tiga. Inilah yang sering menjadi kaderisasi mereka, artinya jangan sampai perjalanan itu malah terganggu dengan keberadaan anak-anak. Nah, oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nah, baik, kalau tidak ada yang bertanya, waktu juga yang memisahkan kita, ya sudah setengah jam bersama-sama. Mudah-mudahan semakin kita membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita tahu bagaimana perjalanan hidup baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nggak mudah. Ya, di salah satu kesempatan di pengajian, saya pernah sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad itu menjadi orang hebat karena dua faktor. Satu, faktor genetik, memang beliau keturunan orang-orang hebat. Ya. Yang kedua, memang Allah mentarbiyah Nabi Muhammad itu semenjak kecil sudah menghadapi tantangan-tantangan. Gitu. Artinya, ini jadi sebuah sunnatullah. Jangan sampai karena di masa kecil kita, ya kita mungkin susah. Ya, kita waktu kecil susah gitu. Dan ketika kita sudah cukup sukses atau cukup berada kita, kemudian kita memperlakukan anak kita itu dengan penuh kemanjaan. Nah, perilaku kita seperti ini malah menyebabkan anak kita itu menjadi anak yang tidak tangguh untuk menghadapi masa depan. Ya. Sirah baginda Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecil itu memang luar biasa susah, penuh perjuangan. Tapi hal itulah yang kemudian membentuk pribadi Nabi Muhammad, pribadi yang tidak cengeng, pribadi yang tidak mudah menyerah, pribadi yang tangguh untuk menghadapi masa depannya. Ini kita bisa ambil ibrah dari kisah baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jangan kita terlalu memanjakan anak kita juga, tapi juga jangan terlalu keras, karena Nabi Muhammad juga masih tetap mendapatkan kasih sayang dan kemanjaan dari pamannya Abu Thalib. Nah, ini ada pertanyaan, boleh tidak Ustadz kita mengkhawatirkan sesuatu, misal masalah pekerjaan, jodoh, dan lain-lain. Khawatir untuk masalah seperti ini adalah kekhawatiran yang wajar. Ya, kita semua punya kekhawatiran tentang itu. Ya, tetapi janganlah kekhawatiran itu kemudian menghentikan langkah kita dari dua hal, dari ikhtiar dan dari doa. Ya. Tetap kita lakukan ikhtiar semampu kita, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi penentu jalan kehidupan kita dan jalan hidup semua makhluk-makhluk ini. Jadi khawatir biasa, hal yang sangat wajar. Ya, sebagaimana juga pamannya Nabi Abu Thalib khawatir ini dan itu, tapi yakinlah kalau kita ingin melakukan sesuatu hal yang baik, kita ikhtiar dengan cara yang baik, doa yang baik, insya Allah
Allah akan menunjukkan hal-hal luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada pertanyaan lagi, apakah data tentang komoditas yang diperjualbelikan baginda Nabi ke Syam? Nah, kalau yang saya pernah baca, komoditas yang dibawa oleh orang-orang Arab itu biasanya adalah wool, ya, wool yang mereka miliki dari domba-domba itu. Tetapi seiring dengan dibukanya perjanjian dagang ke negeri Syam, dan Hashim yang pertama kali membuka jalur dagang itu sudah membeli juga barang-barang, ya, ketika dari Syam menuju ke Mekah itu mereka sudah beli barang-barang, dan kemudian juga di setiap tahunnya terjadi tukar menukar barang, barter dan perdagangan di kota Mekah pada musim haji, maka sudah banyak sekali yang komoditas yang kemudian diperjualbelikan oleh kafilah-kafilah ke Syam. Tapi yang pernah saya baca itu, kalau yang dibawa asli produk kota Mekah, ya, asli produk kota Mekah itu wool. Wool pada masa dulu itu termasuk benda yang mahal itu, termasuk mahal wool itu karena proses produksinya juga sangat terbatas dan sulit, ya. Nah, kalau yang dibawa dari Syam itu bermacam-macam, salah satunya itu termasuk zaitun. Ya, buah-buah zaitun itu khas dari Syam. Nah, apakah saat itu anak-anaknya Abu Thalib ada kecemburuan terhadap Nabi dikarenakan Nabi diistimewakan? Yang pernah saya baca, tidak ada yang cemburu. Bahkan mereka senang, ya, karena anak-anak dari Abu Thalib ini anak-anak yang dididik dengan baik, dan mereka dididik bukan dengan kemewahan, sehingga mereka tidak memiliki rasa cemburu. Bahkan dalam referensi yang lain yang pernah saya baca, keluarganya Abu Thalib itu sebelum datang Nabi itu sering lapar. Makanan yang ada pada mereka beli, mereka buat gitu, sering sekali nggak cukup. Tapi semenjak datang Nabi Muhammad, padahal kan nambah satu nih sebenarnya, nambah satu mulut yang harus diisi. Tapi malah dengan datangnya Nabi, makanan itu jadi banyak, ya, mengenyangkan seluruh anggota keluarga. Makanya kalau dikatakan ada nggak kecemburuan, mungkin sedikit ada, ya, mungkin bisa jadi ada. Tapi mereka tidak pernah melihat itu sebagai kecemburuan yang negatif, ya. Nah, itu dia. Baik, terima kasih banyak sahabat-sahabat sekalian yang telah bersama-sama, dan juga pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mengenalkan kita, makin kenal kita dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal kalau harapan saya sih satu, ya, muzakarah sirah nabawiyah ini bisa membawa kita untuk mimpi Nabi Muhammad, artinya ketemu sama Nabi, ya, sebelum kita ketemu beliau di mahsyar nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kebersamaannya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semua.